Baik semuanya, hari ini kita akan membahas tentang mengelola perubahan organisasional. Di minggu ke-9 ini kita akan membahas tentang bagaimana mengelola sebuah perubahan. Ya. Mengelola perubahan organisasional. Organisasi atau perusahaan dalam waktu-waktu tertentu, dalam kondisi-kondisi tertentu, dalam situasi-situasi tertentu terpaksa harus berubah. Dan kadang perubahannya sangat mendasar, sangat radikal sekali. Bisa jadi perubahannya berupa merestrukturisasi, jadi menata ulang perusahaan, dirombak misalkan. Struktur perusahaannya dirombak misalnya, struktur keuangannya dirombak, dan segala macam dirombak. Itu bisa jadi itu terjadi. Dan itu suatu hal yang sangat biasa di dalam dunia yang sangat berubah, terutama dunia bisnis yang sangat berubah. Mari kita bahas. Renungkan oleh Anda semuanya saat Anda menolak perubahan. Saya nggak mau berubah. Saya mau dalam posisi saya seperti ini. Kemudian, apa alasan Anda menolak untuk berubah kira-kira? Bisa jadi banyak hal. Misalnya karena merasa enggan untuk melakukan sesuatu yang sangat radikal atau sangat mendasar banget. Radikal itu artinya mendasar. Enggan untuk berubah karena sudah merasa nyaman dalam posisi semula atau berada dalam comfort zone. Mungkin enggan berubah karena ketika berubah itu bisa jadi menimbulkan sesuatu yang tidak pasti. Perubahan seringkali berbarengan dengan ketidakpastian. Bisa jadi. Bagaimana Anda mengatasinya? Bagaimana mengatasi ketika Anda memutuskan pada akhirnya untuk berubah? Bagaimana ketika Anda mengatasi pada akhirnya Anda menemukan sesuatu yang membuat Anda merasakan kesulitan ketika hendak berubah? Itu pertanyaan yang perlu kita renungkan. Oke, mari kita bahas. Keadaan yang terjadi pada perubahan mendasar. Ya. Saat ini, kehidupan perusahaan itu seringkali berubah. Apa situasi yang menyebabkan terjadi perubahan mendasar dalam kehidupan dalam perusahaan, dalam dunia bisnis? Pertama, diantaranya, pasar menjadi lebih tersegmentasi, terbagi-bagi, dan bergerak menuju lebih banyak ceruk produk. Jadi gini, sekarang pasar market di lapangan itu cenderung terpetak-petak, dan cenderung kepada spesifik kepada produk niche atau ceruk produk atau niche produk ceruk. Contohnya begini misalnya, sekarang ada produk-produk kosmetik yang misalnya hanya khusus untuk misalnya membuat kulit ini menjadi semakin cerah, kulit wajah menjadi semakin cerah, hanya kulit wajah saja. Betul, ada ceruk produk yang semakin spesifik begitu. Sekarang ada misalnya banyak produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat di mana sangat spesifik, hanya menyasar untuk kebutuhan tertentu saja. Misalnya contohnya misalkan untuk printer misalnya, ceruk pasarnya adalah printer yang bagaimana yang bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga yang mempunyai banyak macam ragam kebutuhan. Makanya kemudian muncullah ada printer yang sekaligus juga sebagai scanner, sebagai fotokopi. Nanti kedepannya nggak tahu printer yang sejenis apa lagi. Itulah ceruk produk. Gitu. Berikutnya, kenapa sekarang dunia bisnis berubah? Ada lebih banyak pesaing yang menawarkan produk sehingga perlu adanya kecepatan untuk masuk ke pasar. Sekarang gini, ketika Anda mempunyai ide yang baru dan kemudian Anda memperkenalkan produk tersebut dan menjadi sebuah produk yang diminati oleh masyarakat, maka dengan cepat akan banyak pesaing yang akan mengikuti. Akan juga menjadi pesaing Anda. Makanya harus cepat masuk kepada pasar. Harus cepat bergerak. Beberapa perusahaan tradisional mungkin tidak bertahan atas perubahan inovasi yang sangat mendasar.
artinya inovasi yang mengganggu. Perusahaan-perusahaan yang mindsetnya mindset tradisional, konvensional, masa lalu, itu akan mengalami yang namanya mungkin tidak bisa bertahan. Tidak bisa bertahan. Contoh misalkan taksi konvensional, kayak misalnya taksi Bluebird, taksi apalah di kota-kota besar, itu kan tergerus akhirnya. Ketika dia tidak mau berubah, tidak mau segera merespon perubahan dalam bidang teknologi pelayanan kepada masyarakat, maka yang akan terjadi apa? Gulung tikar pada akhirnya. Itulah keadaan-keadaan yang terjadi pada perubahan mendasar saat ini. Berikutnya, pengetahuan bukan informasi menjadi keunggulan kompetitif baru. Jadi ini otak, pengetahuan, ya, menjadi sebuah keunggulan kompetitif. Jadi perusahaan keadaan saat ini menunjukkan bahwa orang yang banyak tahu, orang yang banyak mengetahui, orang yang banyak memiliki yang namanya human capital. Kan human capital itu salah satu cirinya adalah punya pengetahuan. Dia akan memiliki keunggulan kompetitif, ya, dibandingkan dengan informasi. Karena informasi saja mungkin tidak cukup. Perlu informasi itu ditindaklanjuti dengan sebuah action yang berbasis kepada pengetahuan. Berikutnya, 5 tahap kejatuhan perusahaan menurut Collins. Sekarang kondisi yang kita alami dan kita lihat dalam kehidupan sehari-hari di dunia bisnis, banyak perusahaan-perusahaan yang jatuh. Di antaranya tadi perusahaan yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan yang sangat cepat. Tadi disruptif teknologi disruptif, teknologi yang mengganggu, yang tadinya biasanya orang dengan sangat nyaman yang mendapatkan keuntungan yang besar, tiba-tiba masuk metode bisnis baru kayak online shop, electronic commerce, yang akhirnya menjadikan mereka terganggu perkembangan bisnisnya dan ujung-ujungnya bangkrut atau jatuh. 5 tahapan perusahaan itu yang jatuh. Pertama, keangkuhan yang lahir dari kesuksesan. Ketika sebuah perusahaan mengembangkan kesombongan dan para karyanya menghubungkan kesuksesan perusahaan dengan kualitas keunggulan pribadi mereka. Itu. Jadi karena merasa dirinya sukses dan dia kemudian proud, bangga. Karyawan-karyawan pun menghubungkan kesuksesan itu dengan kualitas keunggulan pribadi mereka. Contoh, Nokia. Betapa hebatnya perusahaan Nokia ketika tahun 90-an. Dialah pionir dari mobile phone, HP itu Nokia. Tapi yang kalian tahu saat ini Nokia sekarang sudah kehilangan kegemilangannya, sudah kalah dengan Samsung, sudah kalah dengan produk-produk Cina. Kemana sekarang Nokia? Nokia sekarang tidak ada. Kalaupun ada, tidak populer. Yang kedua adalah tahap kedua, tidak mengejar kesuksesan berikutnya. Akibat dari perilaku pada tahap 1, perusahaan mengejar lebih banyak pertumbuhan bisnis, mengabaikan bisnis inti. Jadi gini, setelah kita sukses, misalkan nih, kayak kalian misalkan, sudah bisnis mempunyai rumah makan, 1 rumah makan, maka tidak kemudian mengejar untuk menciptakan rumah makan baru. Ya, tidak mengejar kesuksesan berikutnya. Akibat dari perilaku pada tahap 1 kan udah merasa dengan 1 rumah makan udah cukup, saya sudah cukup kaya dengan rumah makan seperti ini. Seperti itu. Ya, sehingga hanya mengejar dengan 1 rumah makan bagaimana mendapatkan keuntungan yang banyak. Itu salah satu tahap yang kedua dari tahap kejatuhan perusahaan. Yang ketiga, menolak tanda bahaya. Tanda-tanda peringatan internal mulai meningkat, tetapi manajer tidak mempedulikannya. Saya lanjutkan contoh yang tadi misalnya. Kalian punya rumah makan. Kalian rumah makannya adalah model secara tradisional, tidak menerima online. Hanya 1 rumah makan. Nah, sudah mulai ada tanda-tanda bahaya. Tanda-tanda bahaya apa? Ini sekarang sudah lagi musim misalnya penjualan makanan secara delivery, tetapi kalian tidak berubah, beralih kepada pola
delivery makanan secara online. Tetap aja kukuh dengan cara-cara lama. Ini sudah tahap ketiga untuk kejatuhan perusahaan. Tahap keempat, mulai meraih keselamatan. Ya, akibat dari tahap sebelumnya, perusahaan-perusahaan terlempar dan mengalami penurunan yang tajam. Manajer mulai mencoba strategi yang berani, namun strategi tersebut kemudian tidak teruji. Nah ini, tahap keempat ini sudah mulai turun. Berupaya untuk menyelamatkan kapal yang mau karam itu. Tetapi sudah kadung terlempar perusahaannya. Kayak tadi rumah makan sudah kadung terkalahkan oleh rumah-rumah makan yang memberikan sajian delivery tadi. Seperti itu. Dan tahap kelima adalah perusahaan menuju kematian. Semakin lama perusahaan bertahan di tahap 4, maka semakin besar mereka kemungkinan akan beralih ke tahap 5. Perusahaan dijual, bangkrut, dan aset-asetnya menyusut. Itu tahap yang kelima. Udah mati perusahaan tersebut. Jadi lihat tahap-tahap kejatuhan perusahaan karena mereka tidak mau berubah. Merasa angkuh karena dia udah sukses. Tidak mengejar kesuksesan berikutnya. Menolak tanda bahaya. Itu yang 3 tahap yang itu kemudian menyebabkan tahap keempat dan tahap kelima. Ada 2 jenis perubahan. 2 jenis perubahan yang terjadi di dalam dunia perusahaan. Ada perubahan reaktif, ada perubahan proaktif. Perubahan reaktif adalah membuat perubahan sebagai respon terhadap masalah atau peluang saat masalah atau peluang tersebut mulai timbul. Ini perubahan yang reaksioner, yang reaktif. Jadi menciptakan perubahan ketika sudah ada impuls atau sudah ada respon, ya. Jadi dia tidak mengantisipasi dulu bahwa akan terjadi seperti itu. Biasanya ketika sebuah perusahaan, sebuah bisnis melakukan perubahan itu yang reaktif, biasanya dia akan kalau lari mah terpontang-panting dia. Dia tidak siap untuk melakukan respon tersebut. Beda dengan perubahan proaktif. Perubahan yang melibatkan pemikiran yang berhati-hati untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya masalah atau munculnya peluang di masa yang akan datang. Disebut juga dengan perubahan yang terencana. Jadi begini, katakanlah kalian punya rumah makan ini. Katakanlah di antara Anda semua yang ada di sini punya sebuah rumah makan. Dan kalian sudah bisa melihat, Anda sudah bisa melihat bahwa ke depan ini pola yang akan terjadi di dalam dunia bisnis rumah makan ini adalah delivery makanan lebih kepada penyajian makanan lebih kepada misalnya sistem delivery. Tetapi kalian tidak menyiapkan segala sesuatunya dari awal. Tidak menyiapkan karyawan yang terbiasa dengan perubahan IT, tidak menyiapkan karyawan yang terbiasa dengan menyiapkan makanan-makanan yang tidak disajikan di tempat, tetapi akan dibungkus, akan di-packing, tidak mempersiapkan packing yang menariknya, tidak mempersiapkan itu. Tiba-tiba terjadi perubahan, langsung reaktif saja. Itu akan kayak tadi yang saya katakan, ibarat lari terpontang-panting dan bisa jadi tersungkur. Jadi ketika kita menghadapi perubahan dalam dunia bisnis, maka lakukanlah perencanaan, lakukanlah semacam perkiraan. Oh, ini kecenderungannya akan berubah seperti ini. Maka perubahan yang akan dilakukan perubahan yang lebih proaktif daripada reaktif. Nah, sekarang perubahan di dalam perusahaan, area di mana perubahan sering dibutuhkan di dalam sebuah perusahaan. Ketika kita ingin merespon perubahan zaman, perubahan teknologi, perubahan kecenderungan bisnis. Yang pertama yang harus dirubah adalah mengubah orang terlebih dahulu. Jadi orang itu paling penting di dalam dunia bisnis. Termasuk saya, termasuk kalian. Misalnya ketika Anda adalah seorang pemilik perusahaan, Anda sendiri harus pertama kali berubah. Dan Anda sendiri harus pertama merubah diri Anda sebelum merubah karyawannya. Jadi yang paling pertama mengubah adalah mengubah karyawan. Dari sisi apa merubah karyawan? Atau dari sisi anggota organisasi. Dari sisi apanya? Dari sisi knowledge-nya, pengetahuannya harus ditingkatkan. Dari sisi attitude-nya, sikapnya. Kemudian yang ketiga adalah
dari sisi keterampilannya, pengetahuannya, kemudian keterampilannya dan sikapnya harus dirubah. Yang kedua adalah mengubah teknologi. Setelah orang-orang rubah teknologinya. Mindset orang dirubah menjadi mindset yang pro kepada teknologi, paham kepada teknologi, responsif terhadap perubahan teknologi. Setelah itu mengubah teknologinya. Bagaimana teknologi marketingnya, bagaimana teknologi produksinya dirubah. Yang ketiga adalah mengubah struktur. Misalkan struktur perusahaan dirubah misalnya tadinya ada strukturnya itu kaku, atasan ya harus jadi atasan aja, tidak mau turun ke bawah, dirubah sekarang karena pasar menuntut perubahan yang signifikan, yang sangat drastis, maka struktur harus dirubah. Contoh, pimpinan perusahaan, direktur tidak harus selalu ada di atas, dia pun mungkin harus turun ke bawah membantu pekerjaan karyawan. Merubah struktur. Berikutnya adalah mengubah strategi. Strateginya misalnya awalnya strateginya adalah kepada cost efisiensi, contoh. Artinya penghematan anggaran. Jadi bagaimana menghasilkan produk dan keuntungan segede-gedenya dengan modal sekecil-kecilnya. Tapi dengan terjadinya perubahan, persaingan semakin ketat, dirubah strateginya. Bukan lagi hanya melulu mengejar keuntungan, tetapi harus dibarengi misalnya berorientasi kepada konsumen. Jadi oke lah misalkan untungnya nggak gitu banyak, tapi konsumen puas, sehingga nanti mereka kembali lagi. Sehingga akan terjadi namanya repeat order atau permintaan yang terus berulang. Itu ya. Jadi 4 area di mana perubahan itu sering diperlukan di dalam perusahaan. Mengubah orang, mengubah teknologi, mengubah struktur, mengubah strategi. Bagaimana dengan mengubah budaya? Ya, mengubah budaya juga penting. Mengubah orang, mengubah struktur bisa membawa pada perubahan budaya. Bagaimana dengan mengubah tugas? Mengubah tugas bisa terjadi ketika kita melakukan perubahan struktur. Gitu ya. Berikutnya, tingkat ketakutan karyawan terhadap perubahan. Ketika kita menjadi karyawan, ada kalanya kita takut ketika perusahaan itu berubah. Karena nanti ketika perusahaan itu berubah, misalnya kita kemudian dilemparkan ke bidang yang kita tidak merasa nyaman, kita dilemparkan ke cabang yang kita tidak merasa nyaman, seperti itu. Misalkan perampingan karyawan, misalkan terjadi pengurangan karyawan, ketakutan karyawan terhadap perubahan. Ya, bagaimana tingkat ketakutan karyawan terhadap perubahan? Yang pertama adalah perubahan yang paling tidak mengancam. Biasanya perubahan adaptif, memperkenalkan kembali praktek yang sudah dikenal. Artinya di pihak perusahaan perkenalkan kembali ini cara untuk membuat produk, cara untuk mengolah makanan yang baru seperti ini, tapi itu semuanya sudah dikenal. Itu biasanya perubahan yang tidak mengancam. Jadi si karyawan hanya menyesuaikan diri saja. Yang kedua adalah perubahan yang dirasa oleh karyawan agak mengancam, perubahan inovatif. Jadi memperkenalkan praktik yang baru bagi organisasi. Contohnya misalnya tadi, biasanya perusahaan ini hanya melayani makanan-makanan yang disajikan di sana. Tiba-tiba harus melayani makanan yang harus dikirimkan secara online. Jadi si karyawannya harus mahir misalkan menggunakan gadget gitu. Sementara karyawannya adalah orang-orang tua misalnya. Wah, itu perubahannya agak mengancam itu. Orang tua kan tahu sendiri agak lola ya dengan teknologi. Itu perubahannya agak mengancam. Berikutnya adalah perubahan yang sangat mengancam bagi karyawan adalah perubahan inovatif secara mendasar, memperkenalkan praktik yang baru bagi industri. Betul-betul baru yang tidak pernah dialami oleh perusahaan tersebut. Misalnya, sebuah perusahaan pabrik yang tadinya menggunakan karyawan 100, maka dengan memperkenalkan satu mesin baru, karyawan diperlukan hanya 10. Nah, itu yang merupakan perubahan yang sangat mengancam karena pasti karyawan akan ketar-ketir. Jangan-jangan saya akan di-PHK. Karena sekarang perusahaan menggunakan mesin, karyawan yang awalnya dibutuhkan itu 100, hanya sekarang dibutuhkan 10 untuk mengoperasikan mesin.
Pada akhirnya ada alasan karyawan untuk menolak perubahan, dan ini yang harus diantisipasi oleh perusahaan. Kecenderungan individu negatif terhadap perubahan. Kita, misalkan kalian, Anda semua nih di kelas ini adalah orang-orang yang berbisnis, dan ketika kalian menangkap bahwa di dalam bisnis Anda harus terjadi perubahan yang mendasar, maka kemudian kalian mempunyai inisiatif untuk melakukan perubahan. Tapi perubahan itu tentu harus selaras juga dengan kesiapan karyawan untuk berubah. Karena tadi kan yang paling duluan harus berubah itu orang-orangnya, karyawan di antaranya. Kenapa alasan karyawan menolak perubahan? Di antaranya ada individu karyawan yang negatif terhadap perubahan. Dia tidak positif thinking terhadap perubahan, negatif aja. Yang kedua, ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Karyawan tidak mau misalnya ketika perusahaannya itu melakukan perombakan, karena bisa jadi nanti dia akan dipindahkan ke posisi yang tidak menyenangkan. Iklim ketidakpercayaan terhadap perusahaan, terhadap pimpinan, terhadap perubahan. Bisa jadi karena awalnya si karyawan itu tidak percaya kepada perusahaan, sudah negatif thinking aja kepada perusahaan dan pikiran negatif. Wah, perusahaan ini mau melemparkan saya ini, wah perusahaan ini seperti itu, atau terhadap pimpinan, atau dia negatif terhadap perubahan, itu bisa menciptakan karyawan menolak terhadap perubahan. Berikutnya adalah takut gagal. Takut gagal akan adanya perubahan yang dilakukan oleh manajemen. Kehilangan status atau keamanan pekerjaan, ya di antaranya seperti itu. Banyak karyawan menolak untuk berubah. Banyak karyawan menolak perusahaannya berubah karena takut kehilangan jabatan. Tekanan teman-teman sejawat, misalkan teman-temannya sama-sama menolak untuk adanya perubahan teknologi yang digunakan oleh perusahaan. Jadi ya ikut-ikutan. Berikutnya, karena alasan berikutnya kenapa karyawan menolak perubahan ada karena adanya gangguan atas kebiasaan atau hubungan dalam kelompok kerja. Dia terganggu kebiasaannya. Biasanya misalnya ada satu perusahaan yang awalnya santai begitu ya, tiba-tiba masuk manajemen baru, ketat sekali, ketat. Karyawan menolak perubahan yang dilakukan oleh manajemen baru karena dia sudah terbiasa dengan santai seperti itu. Tiba-tiba manajemen baru melakukan pengetatan dalam kedisiplinan. Berikutnya konflik kepribadian. Ya. Konflik kepribadian artinya pribadi dia, personality dia itu tidak setuju kepada adanya perubahan. Berikutnya kurangnya kebijaksanaan atau waktu yang buruk. Jadi ketika manajemen atau perusahaan perkenalkan perubahan, maka juga harus bijaksana. Harus juga bisa menyampaikan dengan semanis dan secantik mungkin kepada para karyawan, sehingga karyawan tidak menolak adanya perubahan. Sistem reward atau kompensasi yang tidak diperkuat dengan terjadinya perubahan tersebut. Artinya, ketika kita misalnya hendak merubah perusahaan, merubah komposisi perusahaan atau merubah model bisnis kita, maka sistem reward dan kompensasi itu harus juga diperkuat kepada karyawan. Agar apa? Agar perubahan yang kita ciptakan itu juga diimbangi juga dengan support atau dukungan dari karyawan. Ya. Maka bagaimana ketika kita dalam posisi sebagai pemimpin, Anda misalkan posisi sebagai seorang manajer baik manajer top manager, middle manager atau low manager, ketika Anda itu menginisiasi sebuah perubahan dan kemudian ternyata ada penentangan terhadap perubahan tersebut dari pihak staf karyawan, maka langkah yang pertama adalah dengan pendidikan dan komunikasi. Maka pendidikan, pendidikan, berikan pemahaman, komunikasi yang baik, itu yang harus dilakukan oleh perusahaan. Karyawan perlu dididik dan diberikan informasi yang tepat dengan komunikasi yang tepat, komunikasi yang efektif, komunikasi yang santun, komunikasi yang memanusiakan seperti itu. Sehingga mereka paham bahwa
Mau tidak mau perusahaan ini harus berubah. Berikutnya adalah partisipasi dan keterlibatan. Dalam perubahan perusahaan, maka karyawan harus dilibatkan, berpartisipasi dalam perubahan perusahaan. Fasilitasi dan dukungan. Jadi si karyawan itu difasilitasi untuk berubah itu. Contohnya misalnya diberikan semacam fasilitas untuk mengungkapkan masukannya, sarannya, umpan balik atau feedbacknya, difasilitasi oleh si manajemen ketika perusahaan ini berubah. Ketika si perusahaan ini berubah, karyawan difasilitasi ketika mereka mengeluh, ketika mereka merasa tidak nyaman, dan ketika mereka ada yang memerlukan bantuan atau dukungan karena menjadi korban, misalnya dalam tanda kutip, dari perubahan perusahaan ini, maka perlu didukung, disupport secara emosional, support secara kognitif, support secara sosial, seperti itu. Support secara instrumental. Support instrumental itu bantuan dalam berupa jasa ataupun masalah materi, itu support instrumental namanya. Support emosional terkait juga dengan bagaimana ketika dia merasa tidak nyaman dengan posisi yang baru dia karena gara-gara perubahan dalam perusahaan, dia misalkan terlempar jauh ke daerah lain, negosiasi dan penghargaan. Jadi tetap ketika hendak berubah perusahaan, maka pihak manajemen mengajak negosiasi kepada karyawan dan kemudian berikan penghargaan kepada karyawan yang mereka setuju dengan perubahan dan mendukung perubahan demi kemajuan perusahaan. Penghargaan tidak harus selalu dalam bentuk uang, barang, tetapi penghargaan dalam bentuk penghormatan, ucapan selamat, apresiasi, itu juga bagian dari penghargaan. Dan yang terakhir, pendekatan yang berikutnya adalah tentang paksaan, mau tidak mau. Paksaan eksplisit implisit, pokoknya Anda harus mau berubah. Ini sudah jadi ketentuan perusahaan. Tapi itu yang terakhir setelah pendidikan dan komunikasi, partisipasi dan keterlibatan, fasilitasi dan dukungan, negosiasi dan penghargaan, itu setelah semuanya dilakukan, baru paksa. Berikutnya, model tahap perubahan menurut Lewin. Pertama, tidak membeku, ya, atau tidak membeku, artinya mencair, ya. Unfreezing, tidak membeku atau mencair. Jadi tahap-tahap perubahan itu ada modelnya, ya. Jadi yang pertama, misalkan perusahaan ini udah perusahaan dengan model bisnis yang baku, tata cara menjalankan bisnisnya juga sudah sangat baku seperti itu, maka kemudian manajemen melakukan lompatan, melakukan perubahan mendasar. Ya, maka tahap yang pertama dari tahap perubahan tersebut adalah tidak membuka atau mencair. Jadi kebekuan perusahaan yang lama seperti itu aja modelnya mulai mencair dulu, mencair. Di dalam proses ini terjadi menciptakan motivasi untuk perubahan. Di sini motivasi muncul untuk berubah, untuk memodelkan perusahaan dengan model yang baru, yang menyesuaikan dengan keadaan zaman, seperti itu. Dan setelahnya mencair, baru kemudian berubah. Jadi mencair dulu, baru kemudian berubah. Bentuk mencair itu adalah adanya motivasi dari perusahaan, dari karyawan, dari pimpinan bahwa dia harus berubah. Baru setelah itu ada changing, ada berubah. Unfreezing, changing. Mempelajari cara-cara baru dalam melakukan banyak hal. Misalnya tadinya tidak menggunakan teknologi dalam produksi, sekarang mulai menggunakan teknologi. Dalam marketing biasanya tidak menggunakan teknologi, masih menggunakan cara-cara tradisional. Sekarang menggunakan cara yang inovatif. Dan kemudian setelah itu kembali membeku, cara baru dianggap sebagai hal yang normal. Nantinya awalnya agak sedikit kaget karyawan, tapi pada akhirnya akan kembali lagi seperti perubahan yang normal dan yang biasa. Itulah tahap perubahan yang menurut Lewin akan terjadi di perusahaan ketika kita hendak berubah. Unfreezing, changing, dan refreezing. Ya, saya kira cukup untuk penyampaian materi tentang bagaimana
teori perubahan di dalam perusahaan itu bisa terjadi, dan bagaimana tahap-tahapannya dan apa yang harus dilakukan ketika kita mengelola perubahan organisasional.